Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cak Bokel. Mudah-mudahan kawanku semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita masih membahas kasus Vina Cirebon. Dan baru-baru ini didapatkan bahwasannya atas wawancara Kang Deddy bersama keluarga Peggy, ini semuanya terungkap di sini. Dan bagaimana videonya akan kita simak bersama-sama. Sampai sekarang nggak bisa motor? nggak bisa. Nggak bisa ya? Minta motor aja harus kakaknya yang ngerayu mama katanya. Mbak bantuin dong ngerayu mama beli. Iya, jadi waktu dulu kan di SMA tuh kayak temen-temen pada bawa motor, kayak pengen gitu, mah pengen beli motor nih, kayak. Tapi nggak dibolehin sama mama. Anda sebagai seorang menantu seharusnya jangan terlalu ikut campur masalah intern keluarga dari suami, karena ada yang lebih berhak dan berkewajiban yaitu suami Anda ya. Salah atau tidak urusan belakangan, yang penting itu orang dibawa dulu, diinterogasi dulu di Polda Metro Jaya, Polda Jabar ya. Itu mantu, jangan lupa mantu ya. Sampai sekarang nggak bisa motor? nggak bisa. Nggak bisa ya? Minta motor aja harus kakaknya yang ngerayu mama katanya. Mbak bantuin dong ngerayu mama beli. Iya, jadi waktu dulu kan di SMA tuh kayak temen-temen pada bawa motor, kayak pengen gitu, mah pengen beli motor nih, kayak. Tapi nggak dibolehin sama mama. Dan itu adalah pernyataan Peggy Setiawan bahwasanya dia tidak bisa naik motor, dan nanti akan kita lihat saja endingnya. Nih, nah hampir mencapai 13.000 bro. Kata Pak Deddy, bawa aja dulu anaknya ke Polda Jabar Kumis. Ya. Kemudian soal bersalah atau tidak urusan belakangan, yang penting itu orang dibawa dulu, diinterogasi dulu di Polda Metro Jaya, Polda Jabar ya. Itu mantu, jangan lupa mantu ya. Nggak mau minta alamat rumahnya Widya, masa cuma ngasih 10 juta pengacara apa itu bro? Kalah sama Hotman Paris ya. Hotman Paris aja sekali tampil itu 7 miliar bro. Guys, kalian sudah menonton belum video tentang pernyataan dari menantu mantan Bupati Cirebon, yaitu Fatimah Az-Zahra ya, yang dia sudah memantau satu akun seorang wanita ya, dan sudah menyiapkan pengacara. Menurut pendapat saya, mohon maaf ya Fatimah Az-Zahra, Anda sebagai seorang menantu seharusnya jangan terlalu ikut campur masalah intern keluarga dari suami, karena ada yang lebih berhak dan berkewajiban yaitu suami Anda ya, Fatimah Az-Zahra. Dan perlu saya jelaskan di sini, negara Indonesia adalah negara demokrasi ya. Kita sebagai warga Indonesia punya hak untuk memberikan narasi, membuat informasi yang beritanya real ya, sesuai dengan kabar berita yang beredar di sosial media dan hasil digital. Jangankan anak dari mantan seorang Bupati Cirebon, sekalipun anak dari Bapak Jokowi Mas Gibran banyak dihujat para netizen, tapi Bapak Jokowi legowo bersama Mas Gibran, hanya diam dan tersenyum karena diam itu emas ya. Kalian semakin berklarifikasi terus menerus bersama Peggy Setiawan, justru bukan mengurangi rasa kecurigaan para netizen, malah menambah kecurigaan para netizen. Karena apa? Setiap kalian klarifikasi banyak kejanggalan di sana ya. Kalian datang klarifikasi kepada keluarga Peggy Setiawan yang di Cianjur disumpah Al-Quran, Peggy Setiawan yang disumpah Al-Quran, yang berbicara Pak Cecep. Kenapa tidak mantan wakil Bupati Cirebon dengan si Peggy Setiawan yang ngomong? Jangan Pak Cecep ya.
Dan ketika Peggy Setiawan ditanyakan foto Peggy Setiawan bersama si Eki, katanya itu bukan si Eki, si Babang ya. Dan ketika ditanyakan lagi tentang foto si Peggy Setiawan bersama si Aep, katanya itu bukan Aep, tapi temannya namanya si Aceng. Nah, menurut pendapat saya ya, kalau kalian tidak mau terus-menerus dihujat, dibully oleh para netizen, dan kalian tidak mau kecurigaan terus berdatangan dari para netizen, kalian datangi kantor kepolisian semua ya. Peggy Setiawan, mantan wakil Bupati Cirebon ya. Di sana kalian dihipnotis oleh uya-uya ya. Mungkin para netizen, ternyata itu Rudiana lah yang menumbalkan anaknya demi jabatan dan bisnis narkoboy dengan sang jenderal. Dan itu Rudiana sudah ditangkap semalam. Itu hoax jahat sekali untuk yang pertama. Itu Rudiana itu masih menjalani pemeriksaan. Itu saja. Jadi gini ya, dengarkan sampai selesai biar kalian paham. Tidak ada satupun ayah yang rela anaknya meninggal begitu saja, sehingga Pak Ibtu Rudiana pada waktu itu mencari para pelaku sehingga mendapatkan 7 tersangka yang sudah menjalani tahanan saat ini. Bukan dari insting saja ya, tapi dari beberapa saksi yang sudah dibuat oleh sang maestro. Paham? Di sini Ibtu Rudiana itu diperiksa untuk mengetahui bahwa dia itu melakukan pelanggaran kode etik atau tidak dalam proses penangkapan waktu itu. Banyak spekulasi juga bermunculan sekarang bahwa apakah benar itu tuh diawali dari kasus narkoboy di tahun 2016? Apakah itu benar? Ada 2 hal yang membuat itu terjadi. Yang pertama adalah ya tentang narkoboy, karena beliau susah sekali diajak kompromi di awal, sehingga terjadilah informasi dan segala macam, sharing informasi sampai ada penangkapan kapal tersebut. Tapi itu bukan hasil kerja Pak Ibtu Rudiana ya, karena Pak Ibtu Rudiana itu levelnya dulu masih agak di bawah, jadi bukan dia gitu. Yang kedua ya persaingan antara anak polisi sama anak polisi. Lalu kesalahan Pak Ibtu Rudiana di mana nih dari kasus ini? Kesalahannya dia adalah diam dan mengikuti alur cerita yang sudah dikarang oleh sang keluarga sang maestro. Ya karena dia juga penuh tekanan, bingung sebenarnya. Jadi bukan mau ditumbal dikasih jabatan segala macam. Ya ada sedikit-sedikit itu, tapi ya bukan itu, karena ya susah gitu loh. Dia serba salah. Jadi besok kalau sampai ada apa-apa dengan Ibtu Rudiana atau akhirnya Ibtu Rudiana bersalah total di kasus ini, dia sebagai tumbal saja. Percaya saya. Karena tugas penjaga rumah, paham kan, adalah melindungi rumah besarnya. Lebih baik dia berkorban daripada rumah besarnya hancur berantakan, apalagi orang-orang dalamnya banyak yang terseret keluar. Biasanya seperti itu. Paham kan kalian rumah besar yang saya maksud itu apa? Paham kan? Dan kalau masih ada yang nanya, pelakunya siapa? Pelakunya siapa? Pelakunya siapa? Pengen tahu kalian kan? 1, pelakunya kan sudah tertangkap. Satu kan sudah tertangkap. Dan si pelaku itu juga ada sedikit keistimewaan kan waktu itu kan? Ya kan? Itu salah satu pelaku ya maksud saya kan ya. Dan dia juga sudah dipindah lapas, beda dari yang 7 waktu itu. Dia sudah dibedakan lapasnya, dan di tahun 2017 sudah berbeda kan dia lapasnya kan. Setelah putusan tuh. Udah nggak tahu. Ada yang tahu lapasnya dia di mana? Terakhir dia main sosmed tahun 2017, habis itu dimarahin sama sang maestro. Kalau kamu main sosmed, main aja, tapi jangan pakai akunmu, ganti akun yang lain. Dan kamu pakai nama yang lain juga. Seperti itu. Ada gosip keluar masuk nih dari lapas. Gosip ya. Keluar masuk dari lapas. Yakin dia masih di dalam lapas? Apa karena sekarang hot-hotnya lagi ini, viral-viralnya dia masuk lapas lagi belakangan ini? Kalian cari tahu aja sendiri. Banyak tuh pegawai lapas kan, cari informasi dari mereka, gampang. Terus masalah tuduhan anak jenderal yang melakukan, terus anak itu yang melakukan. Anak jenderal ngapain mengotori tangan? Oke sahabat, dimanapun saudaraku berada, itu tadi dari beberapa netizen dan sumber-sumber yang selalu mengikuti atau mengawal terus kasus Vina Cirebon ini. Mudah-mudahan segera terkuak, dan siapakah DPO yang sebenarnya akan kita ketahui bersama. Terima kasih sudah bergabung bersama Cak Bukel. Nanti kita akan reaction berikutnya. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.